Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Selamat sore. Semoga tetap semangat menjalani ibadah puasanya. Perkenalkan, nama saya Sana Putri Safitri dari pimpinan cabang IMMR Fahrudin Kota Yogyakarta, bidang riset pengembangan keilmuan periode 2018-2019. Oke, dalam podcast kali ini menyambung tema dari saudara Ulul, saya kebagian tema untuk membahas perihal hegemoni pendidikan. Mengingat tema ini merupakan pengejauhan tahan dari tema besar podcast IMMFPB, yaitu pendidik berkemajuan. Nah, kurang lebih sekitar 10-15 menit ke depan, kita akan berdiskusi perihal hegemoni pendidikan. Dalam tema kali ini, saya membagi 3 poin untuk hegemoni pendidikan. Untuk yang poin pertama adalah dehumanisasi pendidikan, kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas adalah pendidikan dan konstruksi sejarah, kemudian yang ketiga adalah hegemoni dan kuasa pengetahuan. Oke guys, sebelum saya mengelaborasi poin hegemoni pendidikan yang acap kali orang anggap itu sukar, sulit begitu, mari kita buat diskusi kali ini dengan tetap mudah, enjoy, dan pastinya tetap santuy. Berbicara pendidikan sepertinya tidak bakal ada habisnya. Melihat ke belakang, menatap ke depan, kemudian tidak mengabaikan realitas saat ini. Dari mulai pasca reformasi, dunia pendidikan di Indonesia itu kian menarik tuh sebagai perbincangan semua kalangan. Mulai dari penguasa sampai masyarakat yang setiap kali berganti aktor pemerintahan, itu dipaksa siap mentaati seluruh kebijakan yang ada. Entah karena sistemnya kah, harga menuntut ilmu yang semakin meraut, ya padahal sekolah adalah hak setiap warga yang dijamin konstitusi. Atau bisa jadi fenomena kegagalan pengajaran serta kesalahan pendekatan guru secara kolektif terhadap siswanya di seantero tanah air yang itu berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pendidikan secara esensi. Apa itu? Ya, pembebasan diri dari segala bentuk dehumanisme. Bagaimana tidak? Misalkan ya, pola pengajaran yang bersifat indoktrinasi, kemudian rigid atau kaku, dan linier itu menyebabkan siswa menjadi miskin nalar, miskin daya pembacaan kontekstual, kemudian juga memangkas daya kreativitas siswa. Nah, pendekatan paradigma tradisional ini yang bersifat indoktrinasi tadi itu telah mempersempit ruang kebebasan berekspresi kita melalui pengkotak-kotakan siswa berdasarkan kemampuan hafalan materi atau kognitif semata, kemudian menempatkan siswa sebagai kelas inferior yang harusnya diisi dan dipenuhi dengan ragam pengetahuan. Sementara di sisi lain, aspek afektif dan psikomotorik siswa itu kian terabaikan. Nah, jadi kondisi inilah nih yang pada dasarnya dalam pandangan Paulo Freire sebagai dehumanisme pendidikan. Jadi kalau misalkan ada yang bingung tuh, apa sih itu dehumanisme pendidikan yang temanya berat gitu loh, ngomonginnya tuh pendidikan, kemudian dehumanisme, tema-tema kayak agitasi propaganda, itu kan acap kali orang katakan bahwa itu sulit. Nah, padahal justru pada podcast kali ini saya percaya bahwa bekerjanya seorang intelektual adalah ketika ia mampu menyampaikan hal-hal yang sulit atau sukar, tapi dengan cara yang mudah, kemudian asik, dan tetap santuy. Jadi, yang penting poinnya tersampaikan. Nah, saya diuji nih, apakah hari ini kita akan asik, tapi tetap santuy dan tetap dapat poin, atau memang hanya ya storytelling, jatuhnya storytelling seperti mendongeng begitu. Nah, oke, poin pertama perihal dehumanisasi pendidikan. Apa itu dehumanisasi pendidikan? Jadi dalam dunia pendidikan yang namanya dikatakan dia dehumanisasi adalah ketika pendidikan merosotnya harkat dan martabat manusia yang disebabkan oleh praktik lapangan yang bersifat materialistik. Artinya itu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, kita ketahui. Proses terjadinya alienasi dan dominasi, kata Paulo Freire itu dalam bukunya Politik Pendidikan. Nah, begitu nyata terjadi meski zaman sudah jauh berganti dan teknologi yang pesat tidak hadir tuh sebagai jaminan pendidikan yang humanis. Proses alienasi terjadi berbarengan dengan dominasi sebuah struktur kekuasaan atas suatu objek
yang dengan tujuannya untuk melanggengkan status quo. Dalam konteks pendidikan jelas dehumanisasi pendidikan di mana dominasi struktur kekuasaan lebih kuat ketimbang objek yang didominasi. Siapa saja itu? Sekolah, guru, siswa. Dan itu tidak menghasilkan dimensi yang humanistik, melainkan dimensi penindasan. Buktinya, sedari kecil dari sejak sekolah SD sampai sekarang, guru kita itu selalu menyuruh kita memiliki harapan mencapai cita-cita setinggi langit. Tapi misal mengangkat tangan di kelas setinggi daun telinga saja tidak berani, lantas menjadi apa? Jadi orang-orang yang punya cita-cita sederhana. Jadi manusia yang terbiasa hanya mendengarkan dan tak punya suara. Itulah yang terjadi. Jadi kita, dengan pendidikan praksis dalam ruang kelas dan lingkungan keluarga kita, sadar atau tidak, dan bahkan tak jarang mahasiswa yang jangankan berani mendobrak limit patriarki, berposisi atas keberpihakan dalam suatu perlawanan, atau sekedar berpendapat saja itu masih mikirin apa kata orang. Nah, lucu. Jadi ngomongin hegemoni pendidikan, udah ngomongin pergerakan, tapi berpendapat saja masih mikirin apa kata orang, jangankan berposisi, begitu. Nah, sedangkan poin yang kedua adalah pendidikan dan konstruksi sejarah. Asal teman-teman tahu, saya kan baru lulus tuh kemarin pada tahun 2019 akhir. Jadi tiap tahun jumlah sarjana itu makin bertambah. Tapi rasanya jutaan sarjana yang banyak ini belum bisa tuh menjadi solusi aplikatif guna menyelesaikan masalah. Di mana di negara kesatuan kita. Belum lagi masalah terbesarnya selepas lulus yang menjadi pengangguran. Sorry to say. Dan data yang dapat saya suguhkan adalah dikutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia 2019, hanya ada 124,1 juta penduduk yang bekerja dan sekitar 7 juta sisa lainnya itu masih menganggur. Merisaukan ketika lulusan sekolah atau kuliah dalam usia produktif yang diharapkan memiliki bekal pengetahuan juga pengalaman, lantas menjadi pengangguran. Tak ubahnya menjadi pengangguran. Kenapa? Karena mereka tidak terlatih. Kita tidak terlatih untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang nyata. Tidak hanya berretorik. Asal teman-teman tahu bahwa memulihkan ekonomi keluarga dan negara itu tidak bisa hanya dengan nilai IPK skala 4 tanpa melahirkan atau memahirkan skill-skill yang lain. Dulu nih, pada era penjajahan dulu, Belanda banyak membangun sekolah dan universitas di Indonesia ini sebagai bagian dari politik etis atau politik balas budi pada pemerintahan saat itu. Namun faktanya sejarah menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan Belanda sebetulnya itu diadakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan pekerja Belanda. Nah, sayangnya paradigma lampau tahun 1903 tersebut itu dibawa tuh sampai sekarang 2020. Sekitar berapa ratus tahun yang lalu. Bahwa sekolah atau kuliah hanya agar bisa bekerja dalam perusahaan-perusahaan bonafit dan bergaji besar. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika perekonomian negara sedang memburuk, ya seperti sekarang tidak bisa dipungkiri, terlebih kena dampak wabah pandemi COVID-19, boro-boro tuh tersedia lapangan kerja. Kemarin tuh tepat 1 Mei yang lalu, perayaan Hari Buruh adalah dengan menerima realitas PHK secara global. Contohnya nih, gak usah jauh-jauh, tempat kantor saya bekerja bahwa IONS International Education baru memberhentikan atau merumahkan ratusan karyawan. Dan itu nyata di sekitar kita. Nah, seiring yang tumbuh, kemudian hilang dan berganti, semoga pendidikan yang dirancang dalam suatu sistem kurikulum itu segera menjadikan pendidikan Indonesia tidak membelenggu. Ya karena sejatinya sistem kurikulum yang membebaskan seharusnya dibuat untuk menyadarkan dan mengoptimalkan seluruh potensi manusia sepenuhnya. Dan tentu tidak lepas dari realita, bukan justru membatasi demi memenuhi kebutuhan materi dalam jangka pendek. Yang terakhir adalah poin bagaimana hegemoni dan kuasa pengetahuan. Di mana tuh relasi antara hegemoni dan kuasa pengetahuan.
Persoalan dehumanisasi yang menggelinding ke arah pendangkalan kemanusiaan bisa terjadi sebab beberapa alasan. Misalnya, penyempitan makna atau suatu realitas sosial dalam tatanan atau kurikulum yang berimplikasi pada kesalahan materi, kemudian metode atau evaluasi akhir, dan orientasi pendidikan. Ketika konsep materi, metode, dan evaluasi akhir pendidikan mengalami reduksi dan indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan dalam tanda petik, ya maka orientasi pendidikannya kian kabur. Peran ilmu sosial sebagai pisau analisis kontekstual itu lebih bermuara pada kepatuhan terhadap kurikulum pusat yang dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah. Sehingga apa? Siswanya hanya menunggu kemandegan daya kritis dan kreativitasnya selama proses kegiatan belajar mengajar. Mau di lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, kemudian ataupun non formal. Nah, dewasa ini pendidikan itu tidak lagi berbasis pada peningkatan aspek afektif, kemudian psikomotorik dan teologis. Dan boro-boro tuh ngobrolin pendidikan yang berbasis hak asasi manusia. Sekalipun itu sudah diatur dalam konstitusi hak asasi manusia bab pasal 28A sampai J. Tapi menjelma kepentingan industrialisasi tenaga kerja dan proyek politik elit pemegang kekuasaan. Contohnya nih, misalkan Mas Belva. Nah, Mas Belva itu kan contoh nyata itu bagaimana hegemoni pendidikan dalam relasi kekuasaan. Ragam kecacatan-kecacatan yang tadi saya sebutkan adalah besar kemungkinan untuk membentuk kekerasan simbolis yang bertujuan untuk memproduksi kebudayaan dan mendapatkan legitimasi secara sah melalui pemaksaan yang tersistematis. Jadi gampang-gampang susah memang hidup di negara ini. Besarnya political will atau kepentingan penguasa, kepentingan politik, itu sukar menjadikan pendidikan kita berwajah humanis. Merdeka tuh selamanya akan tersungkur dalam pendangkalan kemanusiaan atau dehumanisasi. Maka langkah pasti untuk keluar dari hegemoni dan kuasa pengetahuan ialah dengan upaya dekonstruksi paradigma pendidikan tradisional yang dehumanis ke paradigma pembelajaran yang humanis, melalui pengambilan peran political will di atas tuh secara amanah kekuasaan struktural, atau yang paling minim adalah membiasakan diri kita menjadi pribadi yang dialektik argumentatif. Jadi tidak cuma sami'na wa ata'na tunduk pada senioritas, pada senior, atau kemudian taklid pada guru atau ya dosen. Nah, dalam hal ini kita harus mampu memiliki daya kompromi. Entah itu pekerja dengan sebuah institusi, entah itu masyarakat atau warga terhadap negara, nah ataupun ya kita sebagai mahasiswa. Jadi siswa yang dianggap paling tinggi dalam hal ini, kita harus memiliki daya kompromi. Jadi tidak cuma ikut-ikutan aksi, tidak cuma ikut-ikutan turun ke jalan, cuma buat gaya-gayaan ataupun diskusi cuma ingin melatih dan memamerkan banyaknya pengetahuan yang dia punya. Tapi benar-benar merefleksikan bahwa harus ada perubahan yang dimulai dari kita, yang itu berimplikasi nanti jatuhnya pada menginfluence teman-teman sekitar, bahwa hegemoni dalam pendidikan memang harus segera disadarkan. Bentuk penyadaran itu kan dengan cara pembacaan tekstual dan kontekstual. Begitu kiranya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.